Puji nama Tuhan, Shalom. Mari Bapak Ibu Saudara dimanapun kita berada, kita siapkan hati kita. Kita mau tundukkan kepala. Kita mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan. Semua yang kita peroleh oleh karena kasih karunia Tuhan. Hidupku penuh dengan kasih karuniamu. Hidupku penuh dengan kebaikanmu. Hidupku penuh dengan kemurahanmu. Ku bersyukur sebab kau besertaku. Hidupku penuh dengan kasih karuniamu. Hidupku penuh dengan kebaikanmu. Hidupku penuh dengan kemurahanmu. Ku bersyukur sebab kau besertaku. Ku sembah Raja, Engkau yang mulia. Ku sembah Yesus selamanya. Hidupku telah ku serahkan di dalam karya tanganmu. Sembah Dia, katakan ku sembah Raja, Engkau yang mulia. Ku sembah Yesus selamanya. Katakan hidupku, hidupku telah ku serahkan di dalam karya tanganmu Tuhan. Mari sama-sama siapkan hati, sembah Dia, katakan hidupku penuh dengan kasih karuniamu. Hidupku penuh dengan kebaikanmu. Hidupku penuh dengan kemurahanmu. Ku bersyukur sebab kau besertaku. Ku sembah Raja, Engkau yang mulia. Ku sembah Yesus selamanya. Katakan hidupku serahkan di dalam karya tanganmu Tuhan. Ku sembah Raja, ku sembah Yesus selamanya. Hidupku telah ku serahkan di dalam karya tanganmu Tuhan. Ku sembah Raja, Engkau yang mulia. Ku sembah Yesus selamanya. Katakan hidupku telah ku serahkan di dalam karya tanganmu Tuhan. Hidupku telah ku serahkan di dalam karya tanganmu. Hidupku telah ku serahkan di dalam karya tanganmu Tuhan. Hidup kekal bersamamu.
Tuhan. Kami ucap syukur Bapa buat kebaikan-Mu. Semua yang kami peroleh, semua yang kami terima oleh karena kasih karunia-Mu. Bapa yang baik, inilah hati kami, inilah penyembahan kami. Kami mau datang bersuka cita dan bersorak-sorai di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama yang siap bersuka cita kita mau katakan amin. Beri kemuliaan terbaik buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Shalom bagi semua yang baru bergabung. Dan mari sama-sama beri yang terbaik lewat pujian kita. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus kita. Come on. Katakan tak pernah ku ragu akan kesetiaan. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Amin. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku. Katakan Yesus, Kau raja dalam hidupku, berkuasa jaya untuk selamanya. Come on. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Dengan siapa? Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa denganmu. Amin. Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Amin. Yang bersuka cita sama-sama serukan amin. Haleluya. Amin. Kami percaya Tuhan, Engkau ada dalam ibadah kami. Roh Kudus mengurapi kami. Ya Bapa, kami sudah terima sukacita daripada-Mu. Bersama Tuhan kami berjalan. Biar setiap apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pedulikan aku, dan Kau penuntun hidupku. Kasih-Mu selalu ku rasakan di dalam hidupku. Tak dapat ku mengerti atas rencana yang Kau beri. Hidupku di dalam-Mu jadilah sesuai kehendak-Mu. Sembah Dia, katakan ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Yesus. Katakan janji-Mu, janji-Mu tak pernah terlambat di dalam hidupku. Katakan ku percaya, Kau Tuhan, Tuhan, ku percaya
Katakan, tak dapat ku mengerti atas rencanamu. Tak dapat ku mengerti atas rencana yang kau beri. Hidupku di dalam-Mu jadilah sesuai kehendak-Mu. Katakan, ku percaya, ku percaya Kau Tuhan, Kau Tuhan. Amin. Ku percaya Kau Yesus, janji-Mu tak pernah terlambat di dalam hidupku. Katakan, ku percaya, ku percaya Kau Tuhan, ku percaya Kau Yesus. Hidupku menjadi indah, berjalan sesuai rencana. Hidupku menjadi indah, berjalan sesuai rencana-Mu. Hidupku menjadi indah, berjalan sesuai rencana-Mu. Shalom Jemaat The Last Trumpet Virtual Church, gereja sangkakala terakhir yang beribadah secara virtual, gereja masa depan. Nah, kita akan belajar firman Tuhan hari ini, melanjutkan pelajaran sesi sebelumnya, serial mertua menantu. Dan tema kita kali ini adalah monster in law. Monster in law, mertua yang seperti monster. Gimana Pak kalau mertua saya jahat? Bapak ngajar begini-begini enak saja, kalau mertua saya jahat gimana? Nah, kita akan belajar firman Tuhan. Tapi kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur buat hari ini, kami mau belajar firman-Mu. Biar firman-Mu itu yang menuntun kehidupan kami, bagaimana kami berumah tangga, khususnya dalam hal membangun relasi dengan mertua menantu. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar. Amin. Ya, sesuai judulnya, monster in law, mertua yang jahat seperti monster. Maka pelajarannya adalah sikap bagaimana kita sebagai menantu jika punya mertua yang demikian. Nah, di Alkitab ada kisah yang paling tepat untuk menggambarkan atau menjadi teladan sikap seorang menantu yang mertuanya, wow, menurut saya jahatnya sepertinya lebih jahat daripada mertua saudara kalau saudara di sini ada yang punya mertua yang jahat, ya. Nah, kan mertua itu ada yang, aduh Pak, mertua saya turut campur Pak, saya didik anak seperti ini, peraturan saya dianulir, diintervensi, saya sudah punya rencana dengan suami mau liburan, mau nabung, mertua merubah segalanya. Waduh, mertua saya Pak itu turut campurnya sampai aqua, air minum maksudnya mereknya apa, sabun mereknya apa, dia cerewetnya minta ampun gitu ya. Duh, mertua saya Pak memang menolong dia Pak, bantu beliin rumah, tapi pertolongan itu menjadi jalur intervensi sehingga akhirnya dia mencampuri rumah tangga kami. Dan masih banyak cerita lagi, tapi kayaknya cerita kali ini lebih seru. Kenapa lebih seru? Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Samuel. Ini kisah mengenai Saul dan Daud, ya. Saya baca 1 Samuel 17 ayat yang ke-25. Berkatalah orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Maksudnya orang yang maju ini adalah Goliat. Sesungguhnya ia maju untuk mencemooh orang Israel,
Dan orang yang mengalahkan dia akan dianugerahkan raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak Israel. Wah, ini sayembara yang luar biasa. Mengalahkan musuh orang Filistin, raksasa si Goliat itu, jadi mantu raja, seluruh keluarganya bebas pajak, diberi kekayaan yang besar. Singkat cerita, Daud pergi mengalahkan Goliat. Terus bagaimana? Dinikahkan? Sesuai sayembaranya harusnya dinikahkan. Daud untuk menikah dengan Merab, anak pertama Raja Saul yang disayembarakan. Maka kalau menikah dengan Merab, tentu menjadi menantu tertua gitu ya. Itu kedudukan penting. Nah, mungkin bukan soal kedudukan. Anda punya pacar, siap-siap nikah, dan untuk menikah itu perjuangannya. Nah, perjuangannya Daud itu mempertaruhkan nyawa. Menjelang hari pernikahannya, dekat dengan pernikahannya, apa yang terjadi? Saul minta mas kawin tambahan. Boleh menikah dengan anak saya, tapi kalahkanlah suku-suku musuh-musuh Israel. Jadi akhirnya Daud bukan cuma mengalahkan Goliat, dia pergi lagi berperang melawan suku-suku Israel, suku-suku musuh Israel, dan menang perang. Tapi apakah menjadi menantu raja? Sekali lagi Saul berubah pendirian. Dia minta mas kawin tambahan lagi. Nih, mas kawin minta tambahan terus. Tapi kali ini betul-betul mengada-ada. Kenapa? Karena kali ini setelah Daud mengalahkan bangsa-bangsa lain, suku-suku lain yang mengalahkan, yang menjadi musuh bangsa Israel, kali ini Saul mintanya menurut saya nggak kira-kira. Ya, saya baca 1 Samuel 18 mulai ayat 25. Ya, kemudian berkatalah Saul, beginilah kamu katakan kepada Daud, raja tidak menghendaki mas kawin selain 100 kulit katan orang Filistin sebagai pembalasan kepada musuh raja. Saul bermaksud untuk menjatuhkan Daud dengan perantaraan orang Filistin. Jadi minta mas kawin ini 100 kulit katan. Apa sih 100 kulit katan itu? Potongan, ya maaf nih, potongan organ kelamin laki-laki ketika disunat. Nah, potongannya itu namanya kulit katan. Orang Filistin kan tidak sunat. Jadi kalau harus menyunat 100 untuk mendapatkan 100 kulit katan, berarti dia harus memaksa orang Filistin disunat 100 orang. Mana mau dipaksa? Maka satu-satunya cara ya bunuh orang Filistin. Artinya setelah mengalahkan Goliat, Daud mengalahkan Goliat, mengalahkan suku-suku, sekarang harus berperang lagi 100 kali lagi. Kalau misalnya nih saya dengan sayembara gitu ya, anggap aja saya masih bujangan gitu ya. Wah, yang bisa dapat 100 kulit katan orang Sunda jadi menantunya konglomerat gitu ya. 100 kulit katan orang Sunda gampang saudara. Orang Sunda kan sunat semuanya ya. Tinggal pasang spanduk gitu, banner ya, sunat gratis, hadiah sarung. Wah, 100 orang berdatangan, sunatin semuanya jadi mantu konglomerat. Ini orang Filistin nggak sunat. Maka Daud diceritakan begini, atau saya bacakan ayatnya saja. Ketika para pegawainya memberitahukan perkataan itu kepada Daud, maka setujulah Daud menjadi menantu raja. Maka belum genap waktunya, tetapi Daud sudah bersiap. Ia pergi dengan orang-orangnya menewaskan orang Filistin itu 200 orang, serta membawa kulit katan mereka dalam jumlah yang genap diberikan semuanya kepada raja, supaya Daud menjadi menantu raja. Kemudian Saul memberikan Mikal, anaknya. Jadi dulu yang disayembarakan ketika mengalahkan Goliat itu namanya Merab. Tapi ketika waktunya Merab menikah, ini saya baca ayatnya lagi ya. Waktu hari pernikahan Merab, maka ditulis dalam 1 Samuel 18 ayat 19. Tetapi ketika tiba waktunya untuk memberikan Merab, anak Saul itu kepada Daud, maka anak perempuan itu diberikannya kepada Adriel, orang Mehola, menjadi istrinya. Saudara pernah persiapan pernikahan? Dan untuk menikah itu mempertaruhkan nyawa. Lalu di hari pernikahan, maka tunangan Anda, calon Anda diberikan kepada orang lain. Ini apa nggak bikin orang bisa bunuh diri, patah hati, sakit hati? Daud tetap tidak kecewa. Dia ketika raja memberitahu boleh jadi mantu raja, tapi bukan Merab, Mikal. Tapi mas kawinnya tambah lagi.
100 kulit katan orang Filistin. Yang menarik bagi saya, tadi kita baca ayatnya, Daud bukan memberi 100. Daud itu memberi 200. Nah, di sini saya mendapat sebuah esensi. Kalau Anda mempunyai relasi yang baik dengan mertua atau calon mertua, ya, yang jahat sekalipun, berikan yang mampu Anda berikan, bukan apa yang diminta. Berikan yang mampu Anda berikan, bahkan itu pemberian yang terbaik yang Anda bisa berikan. Kalau mertua misalnya mau minta uang dong 1 juta, kasih 2 juta. Minta 100 kulit katan, dikasih 200. Jadi begitu kalau dia mau pinjam mobil, beli ini sekalian gitu ya. Oke, saya kasih contoh kesaksian. Saya orang Jawa, istri Tionghoa. Menikah beda suku ini nggak gampang loh, ya, nggak gampang. Misalnya lagi ngobrol dengan mertua, keluarganya soal pembantunya si anak yang lain atau keluarga yang lain dalam keluarga besar mertua gitu ya. Dan pembantunya ini males gitu. Terus kayaknya tanpa sadar ya, menurut saya tanpa sadar gitu ya. Mertua tuh berkata, ya emang orang Jawa itu males. Kan keluarga istri saya orang Tionghoa, jadi ya ciciknya, kokonya, tantenya, iknya, engkunya, semuanya kan ya Tionghoa semuanya, ngumpul gitu ngomongin pembantu, lalu bertua dia yang bicara gitu ya. Ya emang Jawa tuh males gitu. Dia nggak sadar bahwa mantunya yang satu ini Jawa. Nah, saya memilih untuk tidak sakit hati, tidak kecewa, tidak marah seperti Daud yang mau nikah nggak jadi, nggak marah, minta mas kawin tambahan nggak marah, beri yang terbaik gitu ya. Jadi saya nggak marah gitu. Nah, sering hubungan itu rusak karena sensitif dan mudah marah. Saya sarankan jangan mudah marah dengan logika ini ya, dengan logika ini. Nanti saya kembali pada cerita saya dengar suara Jarod, orang Jawa males. Oke, misalnya Anda pergi ke mall, ya, ke plaza. Terus ada orang teriak, maling, maling, maling. Anda lari nggak? Anda lari nggak? Dengar suara gitu, maling, maling, Anda lari. Anda dikejar loh, bahaya loh. Bukan dikejar lagi, begitu ketangkep bisa digebuki, diinjek-injek, dipukuli, main hakim sendiri. Maka kalau ada orang teriak maling di mall, Anda jangan lari. Kan Anda bukan maling, ya kan? Jadi nggak perlu lari, kecuali Anda emang maling. Malingnya ada 2 ternyata. Selain yang dimaksud diteriakin itu, ada juga gitu. Anda pikir Anda nggak ketahuan, diteriakin, wah kaget, lari. Nah, gitu kalau Anda maling gitu kan. Tapi kalau Anda bukan maling, begitu dengar teriak maling, maling, ada maling, mana tuh maling gitu kan? Kita nggak lari, saudara. Nah sama, waktu mertua saya misalnya berkata orang Jawa tuh males gitu, ya saya tenang-tenang aja, wong saya rajin. Saya tidak merasa diserang, nggak merasa disinggung. Wong yang dibicarakan bukan saya, walaupun saya orang Jawa gitu. Tapi kan saya nggak males gitu. Jadi intinya adalah jangan mudah kesinggung, jangan mudah marah. Nah yang kedua, untuk punya relasi yang baik dengan mertua. Sebenarnya esensi ini bisa untuk membangun relasi dengan siapa saja, dengan tetangga, ipar ya. Memberi yang terbaik. Kembali lagi pada ceritanya Daud. Daud diminta 100 kulit katan dan dia memberikan 200. Berikan yang terbaik. Oke, saya kasih kesaksian lagi biar gampang. Hari ini banyak cerita dan kesaksian supaya pelajarannya mudah dimengerti. Saya menikah lintas suku, saya Jawa, istri Tionghoa, saya keluarga miskin, istri saya keluarga mampu, dan seterusnya. Nah, suatu ketika saya ingin memberikan hadiah terbaik ya, yang kami bisa berikan. Mungkin ini tidak mewah atau wah bagi orang lain, tapi bagi saya itu baik, bagus, ya cukup mahal juga biayanya gitu ya. Saya ingin mengajak mertua pergi ke Australia dan ke New Zealand karena mereka belum pernah pergi ke 2 negara itu. Dan tentu ya saya ingin mengajak papa dan mama mertua, lalu saya sama istri kita bisa bulan madu ke Bali gitu ya. Kita tawarkan, waduh yang paling antusias itu ya mama mertua ya. Lalu papa ya oke apa segala macam gitu ya, lalu direncanakan, diplot, udah pas mau booking tiket, mau beli benar mau di-issue. Papa mertua berubah pikiran, aduh saya nggak ikut dah, jalan udah capek gitu, biar mama aja yang ikut. Wis,
Mama yang ikut cuma sendirian. Wah, ini kan jadi berubah rencana. Rencananya 2 couples gitu kan. Berdua bulan madu lagi, mertua bulan madu, kita bulan madu. Kita ngajak mertua juga pernikahannya mengalami pemulihan dalam arti supaya lebih bahagia lagi, dan kita juga begitu. Tapi begitu cuma mama mertua dan mau dibatalin gimana? Mamanya udah terlanjur mimpi-mimpi. Wah, senangnya udah minta ampun gitu ya. Ya singkat cerita kita pergi 3 minggu kombinasi Australia dan New Zealand, dikombinasi juga ada retret, ada pelayanan dan liburan. Nah, mama ini ya kan ya namanya mertua ya, pasti kan usianya juga lebih tua. Dalam arti kalau di hotel nanti gimana-gimana gitu ya. Akhirnya singkat cerita, ya sudah kalau gitu biar nanti nggak gimana-gimana, 1 kamar aja mintanya. Kita berangan-angan bermimpi mau bulan madu, mertua ikut, nggak mau sekamar sendiri, maunya sepertiga. Ya sudah, kita 3 minggu nggak jadi bulan madu. Ada mama mertua di kamar selama 3 minggu. Nah, ini sesuatu yang mungkin bagi orang lain biasa, tapi bagi kami itu seperti korban bakaran gitu ya. Kita pengen bulan madu, kita nabung-nabung, akhirnya di kamar ada mertua. Tapi kita menunjukkan pengabdian, kita menunjukkan penghormatan, kita menunjukkan kesetiaan, kita menunjukkan pelayanan. Kita bawa mertua jalan-jalan, bahkan mengorbankan waktu berdua kita sebagai suami istri untuk berhubungan suami istri, untuk bercinta, untuk bulan madu. Kita ganti dengan membuat mama mertua senang jalan-jalan. Nah, ini menjadi sebuah cerita tersendiri dan itu tentu meyakinkan atau membangun relasi. Jadi kalau Anda mau membangun relasi, mulailah menabur dengan kebaikan. Makanya saya akan memberikan sebagai ayat terakhir ya, tidak terlalu panjang, setiap ibadah memang pendek. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Ya, memang mertua saya bukan monster gitu ya. Tapi kita memberi yang terbaik. Nah, kalau yang monster kembali kepada Saul. Itu ketika singkat cerita Daud memberikan 200 kulit katan, ya tidak bisa tidak Daud dinikahkan dengan Mikal. Ya, nah. Setelah itu belum selesai, ya justru Daud dipakai Tuhan untuk mengalahkan peperangan membangun Israel Raya, mengalahkan suku demi suku di sekitar Yerusalem, dan justru akhirnya Daud iri hati, benci kepada Daud dan mau membunuh Daud. Coba sejahat-jahatnya mertua saudara kan nggak sampai mau bunuh ya. Saul tuh betul-betul mau bunuh Daud. Ketika pertemuan di kerajaan, lempar betul-betul dengan tombak. Tombak itu nancep di dinding kerajaan, yang itu dindingnya di kerajaan, dindingnya kalau kayu ya, kayu Ofir gitu, keras gitu ya. Itu memang betul-betul mau dibunuh. Maka Daud melarikan diri. Waktu Daud melarikan diri, dikejar lagi. Singkat cerita, di dalam gua ketika Daud bersembunyi di situ, dan Saul nggak tahu kalau Daud di situ. Saul buang hajat, lalu dia tertidur, dan Daud potong jubahnya Saul. Kalau Saulnya pergi, Daud keluar dari gua dan berkata demikian dalam ayatnya. 1 Samuel 24 ayat 11. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku aku tidak akan menjamah tuanku sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. De facto Saul sudah gak diurapi Tuhan. Tapi de facto Saul masih menjabat dalam tahbisan sebagai raja. Kenapa saya katakan gak diurapi Tuhan? Karena ada ayatnya, roh yang dari Tuhan itu undur daripada Saul. Nah, tapi dia masih menjabat sebagai raja. Dan yang namanya jabatan mertua tidak pernah turun. Mau sebagai raja, tetap raja dia. Mertua dia. Dan Daud tidak mau menjamah mertua, tidak mau menjamah raja, tidak mau menjamah pemimpin. Dia cuma potong jubahnya untuk menunjukkan saya punya kemampuan, kesempatan membunuh kamu, tapi aku sayang kamu. Jadi kejahatan dibalas dengan sayang. Kejahatan dibalas dengan kebaikan. Karena itu firman Tuhan juga ada ayatnya kan, supaya membalas kejahatan dengan kebaikan. Contohnya ya Daud ini. Sampai akhirnya Saul itu ketika lihat potongan jubahnya di tangan Daud, kan Saul nangis. Lalu dia nggak jadi bunuh Daud, dia malah
memberkati Daud. Diberkatilah engkau. Ingat ya kalau kamu jadi raja, ingat anak-anakku. Dia minta tolong supaya Daud mengingat keturunannya. Dan memang akhirnya Daud mengingat ya. Mephibosheth itu anaknya Yonatan, karena Yonatannya meninggal dalam peperangan bersama Saul, itu dipelihara oleh Daud. Nah, dalam kitab Petrus tadi dikatakan bahwa kebaikan itu akan membungkamkan kepicikan orang-orang bodoh. Kan kalau Saul kan mertua yang jahat dan bodoh gitu ya, bahkan picik. Tapi dibungkamkan, dibalik, dirubah, dikalahkan lewat kebaikan yang sangat menyentuh hati, karena Daud pegang potongan jubah dan berkata, aku sayang sama kamu, aku sayang. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya mertuanya baik, puji Tuhan. Mertuanya diurapi Tuhan, haleluya. Mertuanya memperhatikan, wah luar biasa kasih karunia. Tapi kalau mertuanya tidak baik, jahat, intervensi, campur tangan, menganulir peraturan, waduh segala macam, balaslah dengan kebaikan. Sayangi mereka, ya hormati mereka. Sekeras-kerasnya hati, sekeras-kerasnya batu kalau ditetesi pakai air, tes gitu ya, berbulan-bulan, bertahun-tahun, itu batu yang keras dekok. Ya, jangan baru ditetesi sebentar, kok nggak dekok-dekok gitu ya batunya nih, wah nggak bisa nih, nggak mungkin, enggak. Itu kalau ditetesi tes taruh batu yang keras di bawah kerannya, netes tuh airnya, itu batu lama-lama dekok loh. Tapi lama sekali. Nah sama juga saya percaya sekeras-kerasnya hati mertua, ketika Anda betul-betul sungguh-sungguh, yaitu dia susahnya Pak, sungguh-sungguh minta kekuatan Tuhan, minta cinta Tuhan, minta kasih Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan untuk mengasihi, mengabdi, menghormati mertua seperti Daud, dan semuanya akan indah pada waktunya. Daud diberkati Tuhan, Daud menjadi raja, dan dia dihormati oleh banyak orang, termasuk kita menyanyikan lagu-lagu Mazmur Daud. Kata-kata Mazmur Daud itu kalau kita baca pas banget, ya pas lah kalau dia nulis, karena mengalami pergumulan yang begitu nyata. Karena itu kalau kita mengalami pergumulan, kita baca firman Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan, minta hikmat dan kekuatan Tuhan, saya percaya kita juga akan mampu menjadi mertua, menantu, apapun posisi kita yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, hari ini kami belajar firman-Mu, mertua menantu, khususnya sikap Daud sebagai seorang menantu yang luar biasa, berbakti, mengabdi, tidak kecewa, gak gampang kesinggung, memberi yang terbaik kepada mertuanya. Dan Daud akhirnya bisa membangun relasi baik dengan orang tua maupun keluarga mertua, yaitu keturunan Jonatan. Tetap mengasihi Mephibosheth dan keturunannya dan memelihara mereka dalam fasilitas raja-raja. Kami sungguh Tuhan diberkati dengan kisah dan sikap Daud. Biarlah kami belajar karakter hal itu dari kisah, dari firman-Mu yang menginspirasi kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Berkati mertua, berkati menantu, baik jemaat gereja ini ataupun siapapun yang mendengarkan, baik live ataupun file di YouTube dari The Last Trumpet Virtual Church, dan diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan sahabat LTVC. Sharing firman Tuhan hari ini begitu indah. Bagaimana bisa menghadapi mertua yang jahat. Jadi bukan hanya menantu ada yang jahat, tapi mertua juga ada yang jahat. Terima kasih Pak Jarod yang menyampaikan sharing yang begitu indah, yang menguatkan kita semua dan memberikan jalan keluar bagi kehidupan kita. Saat ini kita melakukan perjamuan kudus bersama-sama. Tentunya mari kita hening sejenak. Kita bebaskan beban-beban di hati kita. Kita lepaskan semua beban di dalam hati kita, agar kita bisa datang di hadapan Tuhan dengan hati yang bersih, hati yang murni. Mari kita hening sejenak. Baik sahabat LTVC, mari kita angkat roti, kita ucapkan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama.
Mari kita angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC, Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sahabat LTVC, kita telah melakukan perjamuan kudus juga, dan sebelumnya kita juga mendengarkan sharing kebenaran firman Tuhan yang begitu indah. Kini kita berdoa syafaat bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur lewat ibadah hari ini. Kiranya keluarga demi keluarga Tuhan, Engkau memberkati. Keluarga daripada sahabat LTVC Engkau berkati. Tidak ada keluarga yang retak. Tidak ada keluarga yang tidak harmonis Tuhan. Semua keluarga sahabat LTVC Engkau berkati, Engkau lindungi. Menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Juga semua pelayan-pelayan Tuhan di LTVC Tuhan, Kau berikan keluarga yang harmonis. Kau berikan keluarga yang penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera. Keluarga yang dapat memberkati banyak orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk semua sahabat-sahabat LTVC. Apabila ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mujizat masih ada sampai hari ini. Dan semua sakit penyakit didoakan dengan tulus, didoakan dengan benar, didoakan dengan sungguh-sungguh. Maka kami percaya Tuhan akan menolong, akan melepaskan semua sakit penyakit tersebut. Tuhan, kami berdoa Kau melindungi Indonesia, Kau melindungi semua pejabatnya, Kau melindungi juga semua warganya, agar berada dalam keadaan sehat dan kuat senantiasa. Biarlah Indonesia terus bangkit, terus tumbuh menjadi negara yang kuat dan hebat di dunia ini. Sahabat LTVC, kini saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku sekarang. Dengan siapa? Ku kan berjalan dari kemuliaan sampai ke hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagi